Bab 861, datang di bawah pengawasan 3. Tidak peduli siapa peniru itu, dia pasti berasal dari alam dewa. Orang-orang dari alam dewa selalu sombong dan angkuh, dan mereka tidak akan pernah membiarkan orang-orang mereka tunduk pada orang biasa seperti dia. Ketika Shen Yanxiao memikirkan hal itu, harapan segera menyala di hatinya. Dia tidak menganggap ada yang salah dengan menggolongkan dirinya sebagai rakyat jelata. Akan tetapi, saat Namong Mengmeng mendengar persyaratan Shen Yanxiao, kegembiraan segera tampak di wajahnya. Bukankah semudah itu? Yang mulia adalah orang yang paling mudah diajak bicara. Selama dia cukup mengganggunya, dia pasti akan menyetujuinya. Terlebih lagi, dia selalu peduli dengan idolanya, jadi akan mudah untuk meyakinkannya untuk setuju. Guru masa depanku, tunggu saja. Aku akan segera berdiskusi dengan yang mulia, orang bijak. Namong Mengmeng mengepalkan tinjunya dan terbang menjauh dari pandangan semua orang seperti burung layang-layang kecil. Shen Yanxiao menghela nafas lega. Qixia memandang Shen Yanxiao sambil berpikir, apakah kau menyadari keceplosan gadis itu? Tanya Qixia. Shen Yanxiao tertegun sejenak. Kemudian dia teringat bahwa Namong Mengmeng telah memanggil orang bijak. Yang mulia, apakah ada orang di alam dewa yang akan dipanggil yang mulia? Shen Yanxiao mengerutkan kening. Namong Mengmeng secara tidak sengaja mengungkapkan kebenaran. Sepertinya tebakan mereka sebelumnya benar. Orang bijak di Sun Never Set seharusnya adalah seseorang yang penting di alam dewa. Namun, dia bukanlah orang bijak yang sebenarnya, tetapi, yang mulia, kurasa aku pernah mendengarnya. Yan Yu sepertinya teringat sesuatu. Coba kita dengarkan. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan petunjuk. Mereka langsung bersemangat. Yan Yu berkata, kakekku yang mengatakan bahwa ketika orang bijak itu pergi ke keluarga macan putih, dia memanggil macan putih untuk kami. Saat itu, semua orang di keluarga kami menghormati orang bijak itu, dan kami selalu berpikir bahwa dia adalah orang dengan otoritas tertinggi di alam dewa. Namun, kakekku dengan cepat menyangkalnya. Meskipun orang bijak itu kuat, dia akan mati pada akhirnya, dan fakta itu adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Inilah sebabnya mengapa selalu ada orang bijak yang berbeda sepanjang banyak generasi. Dan orang yang memilih orang bijak masa depan ini adalah orang yang benar-benar mengendalikan alam dewa. Namun, alam dewa tidak pernah menyebutkan sepatah kata pun tentang asal-usul atau nama orang itu. Semua orang tahu tentang keberadaan orang itu tetapi mereka tidak pernah tahu siapa dia. Anggota Pantom cerdas sehingga mereka mempunyai tebakan sendiri ketika Yan Yu mengatakan hal itu. Saya penasaran bagaimana alam dewa bisa bertahan hingga hari ini dan masih memiliki reputasi yang baik. Orang bijak sebelumnya dari alam dewa meninggal 100 tahun yang lalu, dan setelah itu, posisi orang bijak dari alam dewa dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Orang yang memanggil binatang mistis untuk keluarga kita adalah orang bijak yang baru. Selama periode ketika kursi orang bijak kosong, alam dewa tidak terpengaruh sama sekali. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk mengawasinya. Situasi seperti itu jarang terlihat. Setelah saya mendengar apa yang dikatakan Ah Yu hari ini, saya merasa bahwa lelaki tua keluarga macan putih itu benar. Qixia tampaknya telah memahami sesuatu. Jangan bilang kalau orang yang dimaksud kakek Qian adalah pangeran yang disebutkan Namong Mengmeng. Tang Nazi menelan ludah. Kalau itu benar, maka dia bisa mengerti mengapa utusan dewa mengizinkan orang seperti itu menyamar sebagai orang bijak. Saya pikir itu mungkin. Yang Si mengangguk. Li Xiaowei menatap semua orang dan ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata perlahan, sebenarnya, saya mungkin tahu sesuatu tentang yang mulia dari alam dewa. Kakak, kamu punya semua gosip. Tang Nazi menatap kakaknya dengan ngeri. Li Xiaowei menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, itu bukan aku, itu guruku. Bab 862, Tamu Tak Diundang, 1. Semua orang tahu bahwa guru Li Xiaowei memiliki darah iblis dalam dirinya. Guruku berkata bahwa ketika ras iblis dikalahkan, dewa terakhir menggunakan keilahiannya untuk menutup jalan menuju permukaan dunia bawah. Namun, dewa yang kehilangan keilahiannya tidak binasa. Sebaliknya, ia mendirikan alam dewa. Pangeran yang kau sebutkan mungkin adalah dewa terakhir. Li Xiaowei mengungkapkan apa yang diketahuinya. Bagaimana mungkin? Shen Yanxiao menatap Li Xiaowei dengan heran. Dia mendengar dari Yun Qi belum lama ini bahwa dewa terakhir telah digunakan sebagai subjek uji oleh para penyihir itu. Namun,
Informasi yang dia terima dari Li Xiaowei sama sekali berbeda dari Yun Qi. Reaksi Shen Yanxiao meledak-ledak terhadap apa yang diungkapkan Li Xiaowei, dan kelima binatang buas menatapnya dengan bingung. Yah, kupikir itu mungkin saja. Alam dewa, nama itu kedengarannya seperti ada hubungannya dengan ras dewa. Selain itu, bukankah ada desas-desus bahwa alam dewa memiliki kekuatan para dewa? Guru Li Xiaowei adalah keturunan ras iblis, jadi salah satu seniornya pasti pernah mengalami perang antara para dewa dan iblis. Dia pasti memiliki pengetahuan tentang keberadaan dewa terakhir. Tang Nazi bingung dengan reaksi Shen Yanxiao. Tidak mungkin Li Xiaowei membodohi mereka hanya untuk bersenang-senang. Bagaimanapun, dia adalah orang yang cukup dapat dipercaya. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Analisis Tang Nazi benar. Alam dewa mungkin terkait dengan ras dewa dalam hal kekuatan dan legenda. Namun, dia bingung. Yun Qi tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Pernyataan mereka berdua ada benarnya, tetapi itu juga merupakan konflik di antara mereka. Walaupun kesimpulan mereka berbeda, mereka memiliki maksud yang sama. Dewa terakhir masih hidup. Adapun apakah dia adalah pangeran dari alam dewa atau alat yang digunakan oleh para penyihir untuk eksperimen mereka, tidak seorang pun tahu. Shen Yanxiao tidak berani memberitahu kelima binatang itu semua yang telah diceritakan Yun Qi kepadanya. Saat itu adalah masa yang gelap bagi para penyihir, dan itu juga melibatkan Lan Fengli. Selain itu, ada banyak risiko yang terlibat, dan dia tidak ingin teman-temannya terlalu mengkhawatirkannya. Namun, itu adalah situasi yang aneh. Keduanya masuk akal, tetapi yang mana yang merupakan kebenaran yang sebenarnya? Jika Li Xiaowei berkata jujur, lalu siapakah pria misterius yang memberikan pria terbungkus es kepada para penyihir? Semakin banyak pertanyaan datang satu demi satu, dan Shen Yanxiao merasakan sakit kepala datang. Jika dia dewa, maka dia pasti mudah diajak bicara. Ras dewa selalu bersahabat dengan manusia. Mereka tidak akan melakukan apapun kepada kita, Qi Xia menghiburnya. Terlepas dari latar belakang sang pangeran, sepertinya dia tidak berniat menyakiti Shen Yanxiao dan Sun Never Sets. Dia tidak mengizinkan utusan dewa untuk berjalan-jalan di kota, dan dia hanya mengobrol dengan Shen Feng dan Shen Ling dari keluarga burung vermilion. Tidak ada satupun teman mereka yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan itu, membuat mereka semakin mempercayai pernyataan Li Xiaowei. Namun, Shen Yanxiao tidak begitu yakin tentang hal itu. Dia sekarang berpikir bahwa dia harus menemui Yun Qi untuk menyelesaikan keraguannya begitu dia memiliki kesempatan. Pada saat itu, Shen Yanxiao merasa kepalanya akan meledak. Namun, sesuatu yang lebih meresahkan terjadi segera setelah itu. Dua sosok kurus dan lemah berdiri tegak di depan gerbang kota. Wajah mereka tampak sangat mirip, tetapi salah satu dari mereka adalah seorang wanita muda sementara yang lainnya adalah seorang pria muda. Kakak, pemuda itu menoleh menatap gadis itu dengan ketakutan di matanya. Gadis cantik itu mendongak dengan ekspresi rumit. Bab 863, Tamu Tak Diundang, 2. Shen Yanxiao sudah merasa pusing memikirkan dewa terakhir, tetapi sakit kepala lainnya segera menyusul. Shen Yanxiao tetap tanpa ekspresi saat dia menatap dua orang di depannya. Shen Jiawei berdiri dengan gugup di depan Shen Yanxiao, dan tubuhnya yang sudah kurus dan lemah tampak hampir pingsan. Dia melirik Shen Jiayi, yang berdiri di sampingnya, lalu dengan cepat menatap Shen Yanxiao sebelum menundukkan kepalanya karena tidak nyaman. Ketika keluarga burung vermilion dalam kesulitan, Shen Yue menitipkan Shen Jiayi dan Shen Jiawei kepada Shen Duan dengan harapan agar anak-anaknya cukup beruntung untuk masuk ke Istana Bintang Rusak. Akan tetapi, sebelum Shen Duan meninggal, ia menyatakan bahwa Shen Jiawei dan Shen Jiayi tidak pergi ke Istana Bintang Rusak. Jadi, kemana mereka pergi? Tidak seorang pun yang tahu. Namun, kedua anak nakal itu, yang telah lama hilang, akhirnya muncul di hadapan Shen Yanxiao lagi. Seberapa mampu mereka menemukan Sun Never Sets? Shen Yanxiao mengerutkan kening saat dia melihat kedua saudara kandung itu sangat berbeda. Shen Jiayi dan Shen Jiawei dulunya adalah tuan muda dan nona muda dari keluarga burung vermilion, dan mereka dimanja oleh semua orang di keluarga. Selain Shen Yanxiao, yang memberi mereka beberapa kesulitan, mereka tidak pernah tahu apa artinya gagal. Meskipun mereka memalukan, kedua anak nakal ini masih sangat sombong dan berkuasa. Namun, hari ini, pakaian Shen Jiayi dan Shen Jiawei tidak lagi berwarna asli. Mereka hanya setahun lebih tua dari Shen Yanxiao,
yang berarti mereka baru berusia 15 tahun. Namun, keduanya kurus, dan wajah mereka yang pucat dan kurus kering ditutupi dengan bekas luka yang mengerikan. Beberapa bekas luka bahkan terinfeksi. Jika penampilan mereka tidak berubah, Shen Yanxiao tidak akan mengenali mereka sebagai dua anak nakal dalam ingatannya. Dahulu mereka adalah putra-putra surga yang sombong, tetapi sekarang, mereka telah direndahkan menjadi dua orang pengemis. Meskipun Shen Feng membenci Shen Yue dan Shen Duan, dia tetap menyayangi Shen Jiayi dan Shen Jiawei. Bagaimanapun, keluarga burung vermilion hanya memiliki dia dan dua anak nakal ini dalam garis keturunannya. Meskipun Shen Feng tidak mengatakan apapun tentang menemukan mereka setelah dia meninggalkan ibu kota, Shen Yanxiao tahu bahwa kakeknya masih peduli dengan cucu dan cucunya. Namun, dia telah mempertimbangkan perasaannya, jadi dia tidak pernah menyebutkannya. Shen Yanxiao mengerti hal itu, tetapi dia tidak memiliki kesan yang baik tentang si kembar. Lebih jauh, dia percaya bahwa mereka pasti tahu tentang pemberontakan Shen Duan dan Shen Yue. Bahkan jika mereka tidak berpartisipasi di dalamnya, mereka tetap berdiri diam di pinggir lapangan dan menyaksikan kekacauan yang terjadi. Shen Yanxiao tidak menyangka kedua anak ini akan melakukan perjalanan sejauh itu untuk menemukannya. Dari keadaan mereka yang menyedihkan, jelas bahwa Shen Duan tidak memberi mereka tempat tinggal yang baik. Bagaimana seharusnya dia menghadapi mereka? Shen Yanxiao duduk di kursi tinggi dan menopang dagunya sambil menatap kedua anak yang terdiam itu. Prinsipnya adalah selalu menyingkirkan akar permasalahannya. Dia tidak pernah menganggap Shen Jiayi dan Shen Jiawei sebagai keluarga, apalagi setelah dia membunuh ayah mereka dengan tangannya sendiri. Kedua anak nakal ini sudah tidak puas dengannya, dan sekarang mereka bahkan menaruh dendam padanya karena telah membunuh ayah mereka. Dia tidak berpikir bahwa mengulurkan tangan untuk membantu mereka adalah hal yang baik. Membunuh mereka, Shen Yanxiao mengerutkan kening. Shen Feng masih belum menyadari kedatangan mereka. Para penjaga telah membawa Shen Jiayi dan Shen Jiawei kepadanya segera setelah mereka tiba di Sun. Never Sets. Jadi, sekarang adalah kesempatan yang baik untuk membunuh kedua anak nakal ini sekarang juga. Bab 864, Tamu Tak Diundang 3. Niat membunuh melonjak di mata Shen Yanxiao, tetapi dia tidak melakukannya. Di sisi lain, kelima binatang buas yang ada di sana untuk bergosip, agak khawatir. Ketika Shen Yanxiao menerima berita itu, mereka ada di sana bersamanya. Kesan mereka terhadap si kembar masih melekat pada keganasan Shen Jiayi saat turnamen antar akademi. Shen Yanxiao tidak akan pernah bersikap mudah pada mereka. Mereka tahu apa yang terjadi pada keluarga burung vermilion. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Shen Yanxiao, mereka tahu bahwa si kembar akan hancur. Namun, Shen Jiayi adalah satu-satunya keturunan keluarga burung vermilion. Shen Duan, Shen Yue, dan Shen Yifeng semuanya telah meninggal. Shen Xiu tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga burung vermilion, dan Shen Ling masih belum menikah. Shen Jiawei adalah satu-satunya yang dapat melanjutkan garis keturunan keluarga burung vermilion. Jika Shen Yanxiao membunuh Shen Jiawei, itu berarti keluarga burung vermilion tidak akan memiliki keturunan. Kelima binatang itu berkeringat dingin. Tampaknya kejam untuk mengakhiri garis keturunan seseorang. Shen Yanxiao tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Dia hanya menatap Shen Jiayi dan Shen Jiawei dengan serius. Qixia dan yang lainnya tidak dapat memahami apa yang ada dalam pikiran Shen Yanxiao, jadi mereka hanya dapat menatapnya. Kau cukup cakap. Bagaimana kau bisa menemukan Sun Never Sets? Bagaimana iblis tidak melahapmu di sepanjang jalan? Shen Yanxiao mengernyitkan alisnya. Saat ia membuka mulutnya, ia langsung menggunakan lidahnya yang beracun untuk membunuh orang-orang di sekitarnya. Shen Jiawei menggigil dan menatap Shen Yanxiao. Ketika dia bertemu dengan tatapan dinginnya, dia segera menundukkan kepalanya dan gemetar di tempat. Shen Jiayi menggigit bibirnya dan menatap Shen Yanxiao dengan ekspresi rumit. Lebih baik kita dimakan. Aku tidak ingin hidup lagi. Shen Jiayi tersenyum pahit di wajahnya yang kotor. Dia tidak tahu apakah dia mengejek Shen Yanxiao atau dirinya sendiri. Kami tidak bertemu setan apapun dalam perjalanan ke sini. Shen Jiawei menarik lengan baju Shen Jiayi sambil gemetar. Ia khawatir Shen Yanxiao akan marah dengan nada bicara Shen Jiayi yang kasar. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Bukannya mereka tidak pernah bertemu dengan setan, tetapi semua setan di jalan menuju matahari tak pernah terbenam sengaja menghindari manusia.
Itulah pencegahannya. Apa yang kalian lakukan di sini? Shen Yanxiao tidak yakin apakah dia harus membunuh mereka atau membiarkan mereka pergi. Di satu sisi, membunuh mereka akan sejalan dengan prinsipnya. Namun di sisi lain, membunuh mereka akan berarti mengakhiri garis keturunan Shen Feng dan keluarga burung vermilion. Shen Jiayi ingin berkata lebih banyak, tetapi Shen Jiawei segera memegang tangannya dengan ekspresi memohon. Shen Jiayi menggertakkan giginya dan berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Shen Jiawei menoleh ke Shen Yanxiao dan berkata, kami mendengar bahwa kakek dan paman kelima ada di Sun Never Sets. Kami ingin bertemu kakek. Shen Yanxiao mencibir. Bertemu kakekku. Atas dasar apa? Berdasarkan hal-hal gila yang telah dilakukan ayahmu. Atau apakah kau pikir kalian berdua tidak bersalah hanya karena kalian berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa? Shen Jiawei menjadi pucat. Kami tahu kami salah. Kami tahu kami salah. Kami hanya ingin menjalani hidup dengan damai dan stabil. Kami tidak ingin memikirkan hal lain. Kumohon bermurah hatilah dan biarkan kami pergi menemui kakek. Suara Shen Jiawei terdengar seperti hendak menangis. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Keluarga mereka yang hangat, ayah mereka yang penyayang, dan semua kekayaan mereka telah menjadi awan yang cepat berlalu. Mereka bahkan lebih buruk dari pengemis. Oh, Shen Yanxiao mencibir. Aku penasaran, kemana Shen Duan mengirimmu? Jika kamu menjawab dengan jujur, aku mungkin akan membiarkanmu pergi dan bertemu kakek. Bab 865, Tamu Tak Diundang, 4. Berdasarkan pemahamannya tentang Shen Duan, dia tidak akan pernah mengirim mereka berdua ke Istana Bintang Rusak. Ditambah lagi, itu juga bukan tempat yang baik untuk ditinggali. Dari situasi mereka saat ini, dia tahu bahwa tebakannya tepat sasaran. Namun, dia penasaran kemana Shen Jiayi dan Shen Jiawei dikirim. Bagaimana mereka bisa melarikan diri meskipun dalam keadaan yang menyedihkan. Sebenarnya, Shen Yanxiao sudah menyerah untuk membunuh mereka. Dia tidak menginginkan apapun selain membuat lelaki tua itu, yang sudah lelah secara mental dan fisik, tidak lagi merasa sedih terhadap anak-anak dan cucu-cucunya yang tidak berbakti. Shen Jiawei dan Shen Jiayi tidak punya otak dan tidak mampu. Mereka tidak bisa menghindari mata dan telinganya jika mereka ingin tetap tinggal di Sun Never Sets. Dia punya cara untuk membuat kedua anak nakal ini berperilaku baik. Namun, dia harus memastikan bahwa dia tahu dari mana mereka berasal dan apa yang terjadi pada mereka. Saat Shen Yanxiao mengajukan pertanyaan itu, wajah Shen Jiayi dan Shen Jiawei langsung pucat. Mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan yang sama. Itu bukan tipu muslihat, tetapi ketakutan yang datang dari lubuk hatinya. Shen Jiawei semakin gemetar. Dia menyilangkan lengannya dan menatap tanah sambil giginya bergemeletuk. Kenangan itu adalah sesuatu yang tidak ingin ia ingat lagi. Kami dikirim ke tempat yang mengerikan. Shen Jiawei berusaha sebisa mungkin berbicara dengan tenang, tetapi suaranya yang bergetar menunjukkan ketakutannya. Saat Shen Jiawei berbicara, Shen Yanxiao perlahan-lahan menampakkan sedikit keterkejutan. Setelah Shen Yue menitipkan Shen Jiawei dan Shen Jiayi kepada Shen Duan, dia menemukan seorang pria parubaya untuk membawa mereka pergi dari ibu kota. Mereka menaiki kereta itu selama beberapa hari sebelum dibawa ke sebuah lembah tersembunyi. Mereka mengira akan disambut dengan rombongan besar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi mimpi buruk abadi mereka. Orang-orang yang membawa mereka ke lembah menyerahkan mereka kepada beberapa pria tanpa ekspresi dalam balutan jubah hitam. Mereka dibawa ke sebuah ruangan gelap dalam keadaan linglung. Mereka kemudian dijebloskan ke penjara bawah tanah yang kotor tanpa penjelasan apapun. Ada juga banyak orang yang dipenjara di ruang bawah tanah itu, dan kebanyakan dari mereka adalah pemuda yang belum mencapai usia dewasa. Namun, semua orang di sana dipenuhi dengan keputusasaan. Shen Jiawei dan Shen Jiayi juga terkejut dengan apa yang terjadi. Namun, keesokan harinya, mereka dibawa keluar dari ruang bawah tanah. 4 pria kekar membawa mereka ke ruang bawah tanah dan mengikat mereka ke 2 meja panjang. Orang-orang berjubah hitam itu mulai menggunakan berbagai macam ramuan aneh pada mereka. Pikiran mereka menjadi semakin kacau. Mereka tidak bisa merasakan apapun di tubuh mereka. Namun, pikiran mereka sangat jernih. Pikiran mereka bisa berpikir, tetapi tubuh mereka tidak bisa lagi dikendalikan. Mereka hanya bisa melihat tanpa daya ketika orang-orang itu membedah tubuh mereka dan memasukkan isi botol ke dalam tubuh mereka.
Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan pada kita, tapi sejak saat itu, aku merasa ada yang salah. Shen Jiawei menatap Shen Yanxiao dengan ekspresi pucat pasi. Seolah ingin membuktikan bahwa dia tidak berbohong, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menggigit lengannya. Kemudian, dia menunjukkan tangannya kepada Shen Yanxiao. Lukanya sedalam tulang, tetapi tidak ada setetes darah pun. Lukanya tampak pucat, seolah-olah seseorang telah menguras darah dari tubuhnya. Bab 866, Tamu Tak Diundang, 5. Mereka melakukan sesuatu kepada kami, tetapi saya tidak tahu apa tepatnya. Shen Jiawei menangis terseduh-seduh. Ia takut akan perubahan yang tidak diketahui. Ekspresi Shen Yanxiao tidak terlihat terlalu baik. Saat Shen Jiawei menunjukkan tangannya, Xiu berkata, itulah karakteristik mayat hidup. Mayat hidup, mereka adalah salah satu dari 8 ras utama di dunia. Mereka adalah satu-satunya ras yang berdiri di pihak ras iblis dalam perang antara para dewa dan iblis. Mereka gelap dan suram, dengan tubuh yang dipenuhi aura kematian. Iblis sangatlah kuat, tetapi mayat hidup sangatlah mengerikan. Seseorang pernah berkata bahwa mayat hidup adalah makhluk abadi. Kecuali mereka berevolusi, mereka dapat pulih bahkan jika mereka hancur berkeping-keping. Namun, saat para iblis mundur karena kalah, para mayat hidup juga mundur dari benua Brilliance. Tidak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Shen Yanxiao yakin bahwa Shen Jiawei adalah manusia. Namun, dia memiliki karakteristik mayat hidup. Ditambah dengan deskripsi Shen Jiawei sebelumnya tentang pertemuannya, Shen Yanxiao memiliki firasat buruk tentang hal itu. Apakah Shen Duan mengirimkan Shen Jiawei dan Shen Jiayi kepada orang-orang itu? Penduduk desa dari makam matahari juga telah dipenuhi dengan ciri-ciri berbagai ras, tetapi dia tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan mayat hidup di dalam diri mereka. Lan Fengli merupakan satu-satunya yang memiliki ciri-ciri mayat hidup. Shen Jiawei dan Shen Jiayi mungkin juga digunakan sebagai subjek uji. Shen Duan punya hubungan dengan orang-orang itu. Shen Yanxiao menggertakkan giginya. Dia seharusnya tidak membunuh Shen Duan dengan mudah. Bagaimana kau bisa lolos? Shen Yanxiao menatap Shen Jiawei. Setelah kejadian di Graveyard of the Sun, dia tidak percaya bahwa orang-orang itu akan melepaskan subjek uji mereka yang berharga. Bahkan produk yang gagal akan dihancurkan atau dikontrol dengan ketat. Bagaimana mungkin mereka bisa lolos? Shen Jiawei tercengang. Kami tidak lolos. Kau tidak melarikan diri. Tempat itu hancur, dan orang-orang berjubah hitam itu semuanya mati. Itulah sebabnya kami bisa melarikan diri. Wajah Shen Jiawei pucat saat dia diam-diam menarik lengan bajunya untuk menutupi luka anehnya. Siapa yang melakukannya? Apakah seseorang telah menemukan sekelompok orang itu? Shen Yanxiao berpikir itu adalah kabar baik. Shen Jiawei menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya. Dia tidak percaya semua yang dikatakan Shen Jiawei. Setidaknya dia tahu bahwa apa yang terjadi pada mereka mungkin sama dengan apa yang terjadi pada Paman Sembilan dan kelompoknya. Tatapan mata Shen Yanxiao tertuju pada Shen Jiayi, yang selama ini terdiam. Shen Jiayi dan Shen Yanxiao memang ditakdirkan untuk berselisih, dan bahkan sekarang, Shen Jiayi tidak mau tunduk padanya. Namun, bagaimana dengan itu? Dia tidak membutuhkan mereka untuk tunduk padanya. Dia hanya mempertahankan hidup mereka untuk meyakinkan Shen Feng. Baiklah, aku akan meminta seseorang mengatur agar kamu bisa tinggal di Sun Never Sets. Aku akan membawamu menemui kakek nanti. Pikiran Shen Yanxiao dibanjiri informasi, jadi dia memutuskan untuk menganalisisnya sebelum dia mengambil langkah selanjutnya. Mata Shen Jiawei dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Shen Yanxiao dengan tidak percaya. Apakah kau benar-benar menerima kami? Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan dengan kasar memperingatkan mereka. Aku menahan kalian di sini hanya demi kakekku. Jika kalian patuh, aku tidak akan melakukan apapun kepadamu. Namun, jika kalian berani melakukan sesuatu yang tidak pantas, aku tidak keberatan membunuh kalian. Bab 867, membuka lembaran baru. 1. Shen Jiawei menggigil. Shen Yanxiao telah banyak berubah sehingga dia tidak bisa lagi mengaitkannya dengan gadis malang itu. Baru setahun berlalu, tetapi keluarga burung Vermilion telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ia dan Shen Jiayi dulunya adalah anak-anak manja dari keluarga burung Vermilion. Namun, ayah mereka memberontak dan kemudian dieksekusi. Shen Duan juga telah meninggal. Di sisi lain,
Shen Yanxiao telah menjadi terkenal. Ia tidak hanya memiliki prestasi yang luar biasa, tetapi ia juga memiliki keterampilan yang membuat mereka tidak ada apa-apanya. Ia telah memenangkan turnamen antar akademi dan membangun Sun Never Sets dalam waktu setengah tahun. Tidak ada satupun dari mereka yang dapat melampauinya. Ketika memasuki Sun Never Sets, Shen Jiawei memperhatikan bagian dalam dan luar kota. Ia kagum dengan kesempurnaan kota tersebut, dan ketidakpuasannya terhadap Shen Yanxiao dengan cepat berubah menjadi kekaguman setelah pertemuannya baru-baru ini dengan pencapaian Shen Yanxiao. Sekalipun dia tidak bermoral dan keras kepala, dia telah menjadi dewasa setelah mengalami banyak kemunduran. Dia tidak berani lagi mempertanyakan Shen Yanxiao. Sebaliknya, dia merasa sedikit hormat dan kagum padanya. Dia setahun lebih tua dari Shen Yanxiao, dan dia dimanja sejak dia masih kecil. Dia juga memiliki seorang ayah yang merawatnya, dan dia memiliki makanan dan pakaian terbaik. Namun, dia telah jatuh ke kondisi seperti itu. Di sisi lain, Shen Yanxiao selalu diganggu oleh mereka dan diabaikan oleh keluarga burung vermilion. Namun, prestasinya berada di luar jangkauan mereka. Shen Jiawei tidak bisa menahan senyum pahit. Apakah ini benar-benar karma? Dia tidak menyangka Shen Yanxiao akan menerima mereka. Dia datang ke Sun Never Sets karena dia sudah kehabisan akal. Dia tidak menyangka Shen Yanxiao akan melupakan masa lalu. Pikiran Shen Jiawei yang belum matang dibanjiri oleh emosi rumit yang tak terlukiskan. Ada kekecewaan, keterkejutan, dan bahkan emosi yang lebih tak terlukiskan. Terima kasih, Tuan Kota. Shen Jiawei menatap Shen Yanxiao. Ia merasa malu ketika memikirkan bagaimana ia telah meremehkan Shen Yanxiao. Shen Jiawei tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Dia hanya membiarkan Shen Jiawei memimpin. Shen Yanxiao menemui Evil Wolf dan memintanya untuk mengatur akomodasi untuk Shen Jiawei dan Shen Jiawei. Shen Jiawei mengucapkan terima kasih dan menyeret Shen Jiawei keluar dari rumah besar untuk mengikuti serigala jahat. Setelah si kembar pergi, kelima binatang itu akhirnya berbicara. Pembalasan bukanlah hal yang menyenangkan. Aku heran, Yan Yu memiliki kepribadian yang lembut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melihat apa yang terjadi pada si kembar. Sepertinya Shen Jiawei sudah cukup dewasa. Mereka pasti mengalami masa-masa sulit selama periode ini. Tang Nazi merasa kasihan pada kedua saudara kandung itu. Mereka telah menikmati kekayaan dan status sepanjang hidup mereka, tetapi keluarga mereka telah hancur karena kesalahan penilaian ayah mereka. Seorang anak ajaib jatuh dari awan ke dalam lumpur. Qixia menopang dagunya dan menatap Shen Yanxiao dengan malas. Kupikir kau akan membunuh mereka. Membasmi gulma dan akar-akar rumput liar adalah gaya Shen Yanxiao yang biasa. Dia tidak menyangka bahwa Shen Yanxiao akan membiarkan si kembar pergi begitu saja. Membalas kejahatan dengan kebaikan, itu bukan gayanya. Shen Yanxiao melirik Qixia dan berkata, saya tidak peduli apakah mereka hidup atau mati, tetapi saya harus mengingat kakek saya. Mereka telah menerima hukuman yang setimpal. Jika mereka menjalani hidup dengan jujur di masa depan, saya tentu akan membesarkan mereka dengan baik. Namun, jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, saya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Dia tidak ingin Shen Feng menderita lagi karena kehilangan seorang kerabat. Dia ingin Shen Jiawei dan Shen Jiawei hidup sebagai tanda bakti kepada Shen Feng. Bab 868, membuka lembaran baru. 2. Serigala jahat mengatur agar Shen Jiawei dan Shen Jiawei tinggal di halaman yang cukup bagus. Meskipun halamannya tidak besar, itu cukup untuk dua pemuda yang belum mencapai usia dewasa. Kamu bisa tinggal di sini di masa depan. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan makanan dan pakaian kepadamu sehingga kamu bisa mandi di kamarmu. Evil Wolf tidak mengetahui identitas kedua pendatang baru ini. Dia hanya mengikuti instruksi Shen Yanxiao. Serigala jahat tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia mengajak si kembar melihat-lihat halaman sebelum menyatakan niatnya untuk pergi. Terima kasih, saudara. Bagaimana aku harus menyapamu? Shen Jiawei menatap serigala jahat dengan penuh rasa terima kasih. Kau bisa memanggilku serigala jahat. Kau bisa beristirahat dulu. Aku akan mengatur seseorang untuk datang. Serigala jahat menggaruk kepalanya. Shen Jiawei memiliki paras yang rupawan, dan meskipun dia dalam kondisi yang menyedihkan, dia tidak terlihat menjijikkan. Di sisi lain, wanita muda di sampingnya tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya,
dia terus-menerus memasang ekspresi muram di wajahnya. Evil Wolf tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan pergi begitu dia mengatakan itu. Shen Jiawei memperhatikan serigala jahat pergi. Tepat saat dia hendak pergi ke kamarnya untuk mengambil air untuk membersihkan diri, dia melihat Shen Jiawei menatapnya dengan ekspresi muram. Hati Shen Jiawei hancur. Ia merasa takut. Ia dan Shen Jiawei dipenjara secara terpisah, dan mereka baru bertemu lagi saat melarikan diri. Shen Jiawei selalu takut pada saudara perempuannya, dan Shen Jiawei yang dilihatnya sekarang bahkan lebih menakutkan. Saudari, wah, sebelum Shen Jiawei bisa menyelesaikan kalimatnya, Shen Jiawei menamparnya. Bajingan, bukankah kau begitu cepat menyenangkan wanita jalang itu tadi? Kau benar-benar tidak tahu malu. Dan kau bahkan berani memanggilku kakak. Shen Jiawei menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah Shen Jiawei. Dia menamparnya dengan keras hingga meninggalkan bekas merah di wajahnya. Shen Jiawei menutupi mukanya dan menatap Shen Jiawei yang geram dengan keluhan dan keheranan. Kakak, apa yang kau lakukan? Kita sudah dalam kondisi seperti ini. Tuan kota sudah sangat baik hati menerima kita. Kenapa kau masih membicarakannya seperti ini? Shen Jiawei telah berubah. Setelah penderitaannya, ujung-ujung tajam di tubuhnya telah terkikis. Dia sangat berterima kasih atas kebaikan Shen Yanxiao. Dia tidak dapat mengerti mengapa Shen Jiawei masih bersikap seperti ini. Tuan kota, Shen Jiawei, kau membuatku jijik. Sampah macam apa itu? Apa kau lupa bahwa bajingan itu yang membunuh ayah kita? Kata Shen Jiawei dingin. Ayah memang bersalah. Dia ingin mencelakai kakek. Shen Jiawei menggigit bibirnya. Meskipun dia sangat sedih atas kematian Shen Yue, dia tahu bahwa dia sendiri yang harus disalahkan. Bahkan mereka pun telah menerima bagian pembalasan mereka. Kalau saja ayah mereka tidak memberontak, mereka tidak akan dikirim ke tempat itu, dan mereka tidak akan berada dalam kondisi seperti sekarang. Dasar tidak berguna. Shen Jiawei sangat marah ketika Shen Jiawei mencoba menjelaskan dirinya. Dia mengangkat kakinya dan menendangnya ke tanah. Bajingan itu sudah menjadi kandidat kepala keluarga berikutnya. Jika ayah tidak melakukan apa yang telah dilakukannya, jalan itu akan menginjak-injak kita semua. Dasar idiot, bagaimana kau bisa membela orang yang membunuh ayahmu? Kau benar-benar brengsek. Menurutmu siapa yang menyebabkan situasi kita saat ini? Itu semua karena Shen Yanxiao. Jika dia tetap menjadi orang bodoh, posisi kepala keluarga berikutnya akan menjadi milik kita. Jika itu tidak terjadi, apakah ayah perlu melakukan apa yang telah dilakukannya? Jika bukan karena dia, mengapa kau pikir kita akan jatuh ke dalam keadaan ini? Bab 869, membuka lembaran baru. 3. Shen Jiawei membenci Shen Yanxiao. Tanpa Shen Yanxiao, hidupnya tidak akan seperti ini. Itu semua karena Shen Yanxiao. Mengapa? Mengapa Shen Yanxiao begitu sukses sementara ia diperlakukan seperti kelinci percobaan? Ia tidak hanya akan mewarisi keluarga burung Vermilion, tetapi ia juga akan memiliki kota yang sempurna dengan sekelompok pemuda tampan dan elegan di sisinya. Dia hanyalah seorang berdarah campuran antara manusia dan elf. Dia tidak pantas hidup di dunia ini. Mengapa semua hal baik di dunia ini diambil olehnya? Dan mengapa dia pantas menerima semua penderitaan ini? Jika bukan karena Shen Yanxiao, semuanya akan menjadi miliknya. Kebencian muncul di wajahnya yang penuh luka. Shen Jiawei melampiaskan semua amarahnya pada Shen Jiawei. Bajingan pengkhianat itu berani membela Shen Yanxiao. Kakak, hentikan. Shen Jiawei meringkuk sambil gemetar. Wajahnya berlinang air mata saat ia menahan pukulan dan tendangan Shen Jiawei. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan kakaknya. Bagaimana Shen Jiawei masih tidak bisa memahami situasi mereka. Aku akan menghajarmu sampai mati. Sungguh memalukan membiarkanmu tetap hidup. Tidakkah kau suka menjilat bajingan itu? Jika kau suka, aku akan membunuhmu sekarang juga. Mari kita lihat apakah kau bisa terus menjilatnya. Semakin Shen Jiawei menyiksa adiknya, semakin marah dia. Dia tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Shen Jiawei memutar matanya dan jatuh ke tanah saat tubuhnya kejang. Shen Jiawei lelah setelah memukuli jadi dia pergi dengan marah. Dia tidak akan membiarkan Shen Yanxiao hidup dengan mudah. Dia akan mengambil kembali semua yang telah hilang. Orang-orang yang diatur oleh Evil Wolf untuk datang melihat Shen Jiawei, yang masih kejang-kejang di halaman. Mereka buru-buru membantunya masuk ke kamarnya dan membaringkannya. Shen Jiawei sudah kehilangan kesadaran, dan wajahnya dipenuhi air mata.
Bibirnya berkedut saat ia terus bergumam. Berhenti memukul. Shen Yanxiao segera mengetahui tentang perkelahian itu. Serigala jahat telah pergi dan Shen Jiawei adalah satu-satunya yang tersisa di halaman, sudah jelas siapa pelakunya. Kedua saudara ini sungguh tidak dapat diduga. Saya pikir Shen Jiawei sudah belajar dari kesalahannya. Shen Jiai, di sisi lain, masih menyebalkan seperti sebelumnya. Tang Nazi mengerutkan bibirnya saat mendengar berita itu. Bagaimana mungkin nona muda itu masih punya pikiran untuk memukul adiknya? Shen Jiawei bukanlah orang jahat. Paling-paling, dia hanya seorang antek. Dia hanya mendengarkan kata-kata Shen Jiai. Shen Yanxiao mengenal baik kedua saudara kembar itu. Shen Jiawei bukanlah orang yang kejam. Dia tidak punya nyali untuk melakukan apa yang dia lakukan. Sebagian besar waktu, itu adalah saran Shen Jiai untuk melakukan kejahatan. Bahkan ketika mereka menindasnya, itu adalah ide Shen Jiai. Shen Jiawei mungkin benar-benar menyesal, tetapi Shen Jiai tidak demikian. Kamu harus mengawasinya, kata Qixia. Tentu saja, dia tidak pernah menyangka Shen Jiai tidak akan berubah. Bahkan setelah mengalami banyak kejadian buruk, dia tetap menolak untuk berubah. Dia mungkin masih membencinya sampai ke tulang. Namun, dia akan terus mengamati Shen Jiawei. Jika dia benar-benar bertobat, dia akan menjaganya demi Shen Feng. Kapan kamu berencana mengatur pertemuan mereka dengan kakekmu? Tanya Yang Si. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Shen Jiai dan Shen Jiawei masih terluka. Jika Shen Feng melihat mereka dalam kondisi seperti itu, hatinya pasti akan sakit. Mari kita bawa mereka menemuinya setelah mereka pulih. Bab 870, membuka lembaran baru. 4. Karena kondisi tubuh Shen Jiai dan Shen Jiawei yang aneh, Shen Yanxiao meminta seseorang untuk mengundang Paman 9. Paman 9, aku membawa 2 orang. Bisakah kau ikut denganku untuk memeriksa apakah mereka sama dengan orang-orang di makam matahari? Shen Yanxiao tidak yakin apakah orang-orang yang ditemui Shen Jiai dan Shen Jiawei berasal dari organisasi yang sama dengan orang-orang di makam matahari. Oleh karena itu, dia mengundang Paman 9 untuk melihatnya. Tentu saja, Paman 9 mengangguk. Ketika mereka berdua tiba di halaman Shen Jiai dan Shen Jiawei yang baru saja bangun dan menyegarkan diri, keluar dari kamarnya dengan jubah sederhana. Pintu kamar Shen Jiai terkunci. Tuan Kota, mengapa Anda ada di sini? Shen Jiawei menatap Shen Yanxiao dengan heran. Aku membawa seseorang ke sini untuk memeriksa lukamu, kata Shen Yanxiao dengan wajah serius. Terima kasih. Shen Jiawei menundukkan kepalanya karena terkejut dan berkata dengan malu. Shen Jiawei merasa malu karena seseorang yang pernah diganggunya telah membawa seseorang untuk memeriksa lukanya. Di mana Shen Jiai? Shen Yanxiao tidak dapat melihatnya di sekitar halaman. Shen Jiawei menundukkan kepalanya dalam diam dan mengepalkan tinjunya. Mungkin adikku lelah dan masih beristirahat. Shen Jiawei tidak berani membiarkan Shen Yanxiao bertemu Shen Jiai. Dia masih ingat rentetan umpatan Shen Jiai, dan dia tahu bahwa adiknya masih membenci Shen Yanxiao. Jika dulu, dia pasti akan membantu Shen Jiai menghadapi Shen Yanxiao. Namun, saat ini, dia hanya berharap bisa membujuk Shen Jiai agar tidak melawan Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Lelah. Apakah dia lelah karena memukuli saudaranya sendiri? Kalau begitu, biarkan Paman 9 memeriksa lukamu. Untunglah dia tidak melihat bocah itu. Shen Jiawei masih bisa diselamatkan. Sebaliknya, Shen Jiai adalah contoh sempurna dari orang yang tidak bisa disembuhkan. Shen Jiawei tampak gugup. Ia menatap Paman 9 yang baik hati dan tanpa sadar menutupi luka di lengannya. Aku akan menakutinya, Shen Jiawei tergagap. Kondisi fisiknya saat ini benar-benar berbeda dari orang biasa. Kemungkinan besar kondisinya akan mengejutkan mereka. Kamu bertele-tele sekali. Aku sudah bilang padamu untuk membiarkannya melihat, dan kamu akan melakukan apa yang aku katakan. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Shen Jiawei langsung gemetar seperti burung puyuh. Paman 9 menatap Shen Jiawei yang gugup sambil tersenyum dan menepuk bahunya yang kurus dengan ramah. Anak muda, jangan khawatir. Aku pernah melihat kondisimu sebelumnya. Shen Yanxiao telah memberinya beberapa detail sebelum mereka tiba. Dia sudah memiliki gambaran umum tentang apa yang telah terjadi, tetapi dia masih perlu mengamati lebih lanjut untuk memastikan apakah mereka adalah kelompok orang yang sama. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, senior. Shen Jiawei mengangguk patuh seperti anak kecil.
Paman 9, aku harus merepotkanmu untuk mengurus ini. Aku masih punya beberapa hal yang harus kuurus. Kau bisa memberitahuku lebih banyak saat kau sudah mencapai kesimpulan. Shen Yanxiao telah meminta Paman 9 untuk datang memeriksa kondisi Shen Jiawei dan mengobati lukanya. Jika dia telah menyatu dengan karakteristik mayat hidup, maka bahkan dokter biasa pun tidak akan bisa mengetahuinya. Paman 9 adalah dokter yang berpengalaman dalam hal itu. Baiklah, silakan. Paman 9 tersenyum dan menyeret Shen Jiawei yang gugup ke sebuah ruangan. Shen Yanxiao menoleh untuk melihat ke kamar Shen Jiawei. Pintunya tertutup rapat, tetapi dia masih bisa merasakan sepasang mata jahat menatapnya melalui celah itu. Shen Yanxiao mencibir. Sepertinya, dia tidak akan pernah berubah. Dia ingin melihat masalah seperti apa yang bisa ditimbulkan Shen Jiawei di kotanya. Bab 871, kamu harus ditampar saat kamu malas 1. Setelah mengatur segalanya, Shen Yanxiao kembali ke kamarnya untuk bermeditasi. Tuan Xiu sangat marah. Sejak dia datang ke Sun Never Sets, dia tidak melatih aura pertempuran atau sihirnya dengan tekun. Bahkan setelah dia membuka segel kelima, kekuatannya tidak meningkat banyak. Xiu yang selama ini selalu mengikuti ajaran Spartan, mencambuk gadis kecil yang bermalas-malasan selama perjalanan bagaikan angin kencang. Yah, bukan salahku kalau ada begitu banyak hal yang harus kulakukan. Shen Yanxiao duduk di tempat tidur dengan kaki disilangkan. Meskipun nada bicara Xiu tidak berubah-ubah dan tetap sedingin sebelumnya, dia entah bagaimana bisa tahu bahwa seorang guru besar benar-benar marah. Banyak, suara Xiu sedingin es. Shen Yanxiao menelan ludah. Yah, dia harus mengakui bahwa meskipun dia memiliki banyak hal untuk dilakukan, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bermain-main. Itu bukan salahnya. Baru setahun sejak dia bertransmigrasi ke dunia ini, dan dia telah melalui berbagai macam pelatihan, tantangan, dan kemunduran. Bahkan jika tubuhnya terbuat dari baja, dia tidak akan mampu menahan siksaan seperti itu lama-lama. Aspek yang paling mengerikan dari semuanya adalah kelelahan mentalnya. Semakin banyak yang diketahuinya, semakin banyak pula yang dipikirkannya. Maka, sejumlah besar pertanyaan dengan cepat menumpuk di benaknya, dan pada akhirnya, pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya kewalahan. Bagaimanapun juga, dia baru berusia 14 tahun di kehidupan sebelumnya, dan dia telah mencapai apa yang hampir tidak mungkin dicapai oleh seseorang berusia 40 tahun di kehidupan ini. Bukankah pembangunan Sun Never Sets sukses? Shen Yanxiao mengecilkan lehernya. Dia tidak bisa melihat wajah tampannya yang dingin, tetapi dia masih takut. Ini hanya sebuah kota, jadi bagaimana jika kau menguasai seluruh tanah terlantar? Kau akan tetap menjadi penguasa benua cemerlang. Nada bicara Xiu mengandung sedikit rasa jijik. Shen Yanxiao ingin menangis. Tuhan tahu berapa banyak orang yang iri padanya sebagai penguasa kota. Jika seseorang dapat menyatukan seluruh tanah terlantar, mereka pasti akan dapat mendominasi benua cemerlang. Namun, Xiu membuat prestasi gemilangnya menjadi tidak. Shen Yanxiao ingin sekali menggaruk dinding karena marah. Ia merasa bahwa meskipun ia berhasil menyatukan seluruh benua cemerlang, seorang guru agung tertentu akan tetap menganggapnya mudah dan ia mengabaikan tugasnya. Saya hanya ingin membangun pangkalan militer saya sendiri. Shen Yanxiao tahu bahwa dia telah memprovokasi banyak orang. Jadi, untuk memastikan bahwa keluarganya tidak perlu khawatir, dia memutuskan untuk merekrut tentara untuk berlatih di Sun Never Sets. Militer, suara Xiu meninggi. Kamu menyebut kekuatan kolektif semut-semut itu sebagai militer. Shen Yanxiao terdiam. Nada bicara Xiu dipenuhi dengan penghinaan yang luar biasa. Dia tidak ragu bahwa Xiu akan membenci 18 generasi leluhurnya jika dia mengangguk. Kurasa aku bisa mengajari mereka perlahan-lahan. Shen Yanxiao menundukkan kepalanya dan menggoyangkan jarinya. Mengapa dia selalu berubah menjadi burung puyuh yang pemalu saat bersama Xiu? Itu tidak masuk akal. Kau akan melakukannya. Tidak. Lalu bagaimana kamu akan mengajari mereka? Dulang. Dia adalah seorang tentara bayaran. Paman kelima saya. Dia melatih pengawalnya. Petik 2 petik 2. Shen Yanxiao memutuskan untuk menutup mulutnya. Lidahnya yang beracun secara otomatis menyerang di depan Xiu. Jika dia tidak memecah keheningan, dia akan menderita dalam keheningan. Shen Yanxiao merasa seperti dia akan mati. Saat dia merasa malu pada dirinya sendiri, Xiu tiba-tiba berkata, "Saya bisa melatih mereka untuk Anda." Petik 2 tanda seru petik 2.
Shen Yanxiao langsung hidup kembali. Bab 872, kamu harus ditampar saat kamu malas 2. Kamu akan melatih mereka. Shen Yanxiao tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ya, tolong latih mereka. Shen Yanxiao merasa bahwa penampilannya tidak jauh berbeda dari saat Qixia memeluk paha kakeknya. Tentu saja, tiba-tiba Xiu menjadi sangat mudah diajak bicara. Akan tetapi, saat Shen Yanxiao hendak bersorak, kata-kata Xiu berikutnya mendorongnya ke dinding. Saat kau naik pangkat ke kelas 2, aku akan melatih pasukanmu. Promosi kelas 2, Shen Yanxiao berkedip. Sepertinya dia sudah hampir naik ke profesional lanjutan saat lapisan kelima segelnya terlepas. Namun, dia belum banyak berkultivasi selama periode itu, jadi kemajuannya lambat. Seseorang hanya dapat naik ke promosi kelas 2 setelah mereka menjadi profesional lanjutan, dan persyaratan untuk itu sangatlah ketat. Berapa banyak orang jenius di benua cemerlang yang terjebak di level profesional lanjutan di bawah promosi kelas 2. Kenaikan pangkat kelas 2 merupakan garis pemisah antara yang kuat dan yang lemah. Hanya mereka yang telah melalui kenaikan pangkat kelas 2 yang dapat mencapai tingkatan baru. Shen Yanxiao tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai promosi kelas 2, tetapi umpan yang dilemparkan Xiu sangat menggoda. Dia butuh kekuatan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan mampu berdiri di puncak jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, dia harus melatih pasukannya. Dengan begitu, bahkan jika dia berselisih dengan Kekaisaran Longxuan atau dinasti Bulan Biru di masa depan, dia masih akan mampu menahan serangan mereka. Tapi itu akan memakan waktu lama, kan? Dia menduga bahwa dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjalani promosi kelas keduanya begitu kota Oriental selesai. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Itu benar, Shen Yanxiao menggaruk kepalanya. Meskipun kata-kata Xiu agak kasar, dia tahu bahwa dia berpikir demi dirinya. Kalau begitu, aku akan fokus pada latihanku. Shen Yanxiao bertingkah seperti anak yang penurut, tetapi hatinya dipenuhi kegembiraan. Meskipun dia tidak tahu latar belakang Xiu, ini terasa seperti memeluk paha yang maha kuasa. Akan sia-sia jika tidak memeluknya. Tidak di sini, kata Xiu tiba-tiba. Ah, Shen Yanxiao berkedip. Kemana lagi mereka bisa pergi jika mereka tidak berlatih di sana? Ada banyak tempat di tanah terlantar yang bisa kamu gunakan untuk meningkatkan kekuatanmu. Kamu hanya bisa merangsang lebih banyak potensimu saat kamu dalam kesulitan. Sun Never Sets terlalu mudah untukmu. Xiu tidak bermaksud agar Shen Yanxiao terus tinggal di Sun Never Sets. Bahkan jika dia ingin berkultivasi dengan tenang, itu akan sulit. Jika dia tetap tinggal di kota itu, rincian pembangunan kota Oriental akan terus-menerus disampaikan kepadanya. Selain itu, lokasi cadangan mineral masih menjadi masalah yang sangat penting. Dan segera, Shen Yanxiao harus menandatangani kontrak dengan para pedagang yang siap berdagang dengan Sun Never Sets. Selain itu, ada juga orang bijak yang tidak dikenal. Banyak hal yang berpusat pada Shen Yanxiao sehingga pelatihannya pasti akan terganggu. Itu bukan yang diinginkan Xiu. Apakah kau mendorongku untuk mengabaikan tanggung jawabku? Shen Yanxiao mengernyitkan alisnya. Sejujurnya, dia juga ingin melihat-lihat tanah terlantar, tetapi sayangnya, tanggung jawab di pundaknya terus menumpuk tanpa henti. Kenapa tidak? Dulang, Paman 9, Qixia, dan yang lainnya sudah mampu bertahan. Bahkan jika kau tidak muncul untuk beberapa waktu, dengan kehadiran mereka, tidak akan terjadi apa-apa pada kedua kota itu, kata Xiu dengan sabar. Kalau begitu, mari kita lakukan ini. Aku akan memberi mereka beberapa instruksi besok, dan kemudian aku akan memanggil Burung Vermilion. Sebagai seseorang yang baru saja dicambuk dan diceramahi oleh seorang guru besar tertentu, Shen Yanxiao cukup bijaksana untuk menyetujui usulan Xiu. Dia tidak ragu bahwa Xiu akan membentuk tubuh untuk membawanya keluar dari Sun Never Sets jika dia mencoba melawan.